Di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut, terselip sebuah kota ekstrim yang menjadi rumah bagi puluhan ribu jiwa, La Rinconada, Peru. Terletak di pegunungan Andes dekat perbatasan Bolivia, kota ini bukan hanya dikenal karena statusnya sebagai pemukiman permanen tertinggi di dunia, tetapi juga karena realitas hidup yang begitu keras, hampir tak masuk akal. Berjalan di jalanan La Rinconada seperti bernapas dalam sedotan panjang yang sempit. Dengan kadar oksigen yang jauh lebih rendah dibanding daerah rendah, tubuh manusia dipaksa beradaptasi keras. Sakit kepala, mual, dan kelelahan ekstrim menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi mereka yang sudah lama tinggal. Suhu bisa turun drastis, dan tak ada musim panas yang benar-benar hangat. Salju dan es adalah latar permanen. Namun, justru di tengah kondisi ekstrim inilah kota ini terus berkembang. Mayoritas penduduk datang ke La Rinconada dengan satu harapan, emas. Di bawah lapisan es dan bebatuan Andes, tersimpan tambang-tambang emas yang menggiurkan. Namun, sistem kerja di sini bukanlah sistem formal dengan gaji tetap. Para penambang mengikuti sistem yang dikenal sebagai cacoreo, di mana mereka bekerja selama 30 hari untuk perusahaan tambang tanpa bayaran, dan pada hari ke-31, mereka diizinkan membawa pulang emas yang mereka temukan, jika ada. Artinya, penghasilan benar-benar bergantung pada nasib. Banyak yang pergi dari La Rinconada dengan tangan kosong, atau lebih buruk, kehilangan nyawa di dalam tambang yang tidak aman. La Rinconada tumbuh cepat, tapi nyaris tanpa perencanaan. Tak ada sistem drainase, tak ada pengolahan limbah. Air limbah mencemari sungai dan tanah. Tumpukan sampah dan merkuri dari proses pemurnian emas menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Layanan kesehatan terbatas, dan sekolah maupun fasilitas umum hampir tidak ada. Namun begitu, La Rinconada terus dihuni. Daya tarik emas masih lebih kuat dari ketakutan akan penyakit, kelaparan, atau bencana tambang. La Rinconada adalah potret paling telanjang dari sebuah ekonomi ekstraktif, di mana kekayaan alam tak sebanding dengan kesejahteraan rakyatnya. Kota ini menunjukkan bagaimana manusia sanggup hidup dalam batas paling ekstrim demi harapan akan kehidupan yang lebih baik, meski kerap hanya berujung ilusi. Di atas awan dan di tengah salju abadi, La Rinconada berdiri sebagai simbol ketangguhan, dan juga sebagai peringatan akan harga yang dibayar manusia demi emas. Meski terlihat seperti kota dari dunia pasca apokaliptik, La Rinconada adalah tempat nyata. Dan seperti kota nyata lainnya, ia punya keunikan, tapi dalam kadar yang ekstrim. Di La Rinconada, hampir tidak ada jalan yang diaspal. Semua adalah jalan tanah berbatu dan sering berlumpur, terutama saat salju mencair. Kendaraan yang ada pun harus kuat menghadapi kondisi medan berat. Bus dan truk tua mendominasi jalanan, penuh debu atau lumpur tergantung musim. Sampah dibuang begitu saja ke jurang, parit, atau dibakar di tempat terbuka. Kota ini tidak punya sistem pengelolaan sampah yang terorganisasi. Bau busuk dan tumpukan limbah adalah bagian dari lanskap kota sehari-hari. Air sungai yang mengalir di sekitar La Rinconada tercemar merkuri, zat beracun yang digunakan dalam proses pemisahan emas dari bebatuan. Air ini mengalir ke danau-danau di bawah, membahayakan tidak hanya warga kota, tapi juga komunitas yang tinggal lebih rendah di pegunungan. Karena tidak ada regulasi yang kuat, ekonomi di La Rinconada hampir seluruhnya informal. Banyak bisnis tidak terdaftar, penambang bekerja tanpa kontrak, praktik-praktik eksploitasi, termasuk pekerja anak dan perdagangan gelap, masih dilaporkan terjadi di beberapa bagian. Meski secara administratif termasuk dalam wilayah Peru, banyak kebijakan pemerintah tidak berjalan di sini. Polisi jarang terlihat, hukum tak tertulis lebih menentukan kehidupan sosial. Bahkan, banyak warga yang tidak tercatat secara resmi dalam data kependudukan negara. Meski fasilitas kesehatan sangat minim, penduduk tetap membangun gereja sebagai tempat ibadah dan mencari penghiburan. Ironisnya, jumlah dokter sangat terbatas, dan rumah sakit terdekat berada beberapa jam perjalanan, yang sangat berisiko dalam kondisi darurat medis. La Rinconada terkadang tidak muncul di peta digital secara akurat. Karena keterpencilannya dan status hukumnya yang setengah formal, banyak peta dunia atau GPS tidak menampilkan detail kota ini secara menyeluruh. La Rinconada bukan hanya kota tertinggi di dunia. Ia adalah simbol dari dunia yang masih berjuang menyeimbangkan antara harapan, kekayaan, dan keadilan. Dalam suhu beku dan udara tipis, puluhan ribu manusia bertahan dengan mimpi akan emas, meski nyaris tak ada yang berkilau di kehidupan sehari-hari mereka.
Di permukaan, emas adalah magnet utama yang menarik orang ke La Rinconada. Tapi di balik kilau logam mulia itu, tersembunyi kenyataan yang pahit. Para penambang, sebagian besar pria, menghadapi risiko besar setiap harinya, longsor, ledakan gas, keracunan merkuri, dan ketidaksesuaian alat pelindung. Tambang-tambang ini sebagian besar tidak diawasi keselamatannya oleh otoritas resmi. Namun bagi perempuan, tantangannya berbeda dan seringkali lebih kompleks. Banyak perempuan di La Rinconada bekerja dalam profesi-prosesi pinggiran, seperti mencuci batu dari tambang untuk mencari sisa-sisa emas Palacueras, atau bahkan terpaksa masuk ke dalam dunia perdagangan jajanan apem untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka tinggal dalam kondisi sempit, sering tanpa listrik atau air bersih, dan tak punya akses ke pendidikan atau layanan dasar. Ketimpangan gender semakin mencolok di kota ini, tak hanya dalam akses terhadap pekerjaan, tapi juga dalam tingkat kekerisan dan kemiskinan. Ketinggian La Rinconada menyebabkan penyakit khas dataran tinggi, seperti hipoksia kronis, di mana tubuh kekurangan oksigen secara terus-menerus. Ini menyebabkan pembengkakan wajah, jari-jari biru, dan detak jantung tidak normal. Banyak anak-anak lahir dengan berat badan rendah atau kelainan pernapasan. Bahkan gejala seperti insomnia, depresi, dan kecemasan ekstrim dianggap normal karena begitu lazim. Penduduk seperti hidup dalam kabut, tubuh dan pikiran mereka terus berperang melawan kondisi alam yang tak bersahabat. Tambahkan ke situ paparan terus-menerus terhadap merkuri dan timbal dari proses tambang, dan jadilah La Rinconada sebagai salah satu tempat paling beracun untuk hidup secara harfiah. La Rinconada menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman, ekonomi ekstraktif, terhadap masyarakat. Emas menjadi candu, meski peluangnya kecil, kemungkinan menemukan bongkahan emas menjadi alasan orang menunda kepulangan mereka, bahkan setelah bertahun-tahun gagal. Sebagian besar pekerja mengirim uang ke keluarga di kota asal mereka, sambil tinggal di barak-barak reyot, dengan mimpi suatu hari akan kembali, dengan cukup emas untuk memulai hidup baru. Namun hanya sedikit yang berhasil. La Rinconada seolah menjebak penghuninya dalam lingkaran harapan semu dan pengulangan nasib. Menariknya, meski hidup dalam realitas yang nyaris nihil harapan, banyak penduduk La Rinconada tetap menjalankan ritual spiritual, baik Katolik maupun adat lokal. Mereka memberikan persembahan kepada El Tio, roh penjaga tambang dalam kepercayaan lokal, berharap dilindungi dari bahaya atau diberi keberuntungan menemukan emas. Gereja tetap berdiri di tengah kota, bukan sebagai simbol kemewahan spiritual, tetapi sebagai tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang sudah terlalu letih oleh dunia. Di satu sisi, dunia luar bergerak menuju kecanggihan, kota pintar, energi terbarukan, internet cepat, dan AI. Di sisi lain, La Rinconada menunjukkan bahwa ribuan orang masih hidup dalam kondisi seperti abad ke-19, hanya dengan satu hal yang mengikat mereka pada abad ke-21, harga emas global. Kota ini adalah ironi hidup, di tempat tertinggi di dunia, manusia mengalami titik terendah dari segi keadilan, kesehatan, dan harapan hidup. Namun justru karena itu, La Rinconada penting untuk dikenang, sebagai pengingat bahwa kemajuan bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang siapa yang tertinggal di belakang. La Rinconada bukan sekadar kota tinggi di atas gunung. Ia adalah cermin dunia, di mana kekayaan dan penderitaan berdiri berdampingan, di mana harapan hidup dibangun di atas bahaya, dan di mana manusia bertahan bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena iman dan harapan yang tak pernah padam. Sebagai sesama manusia, kita dituntut untuk tidak hanya mengagumi keunikan tempat ini, tapi juga merenung, bagaimana mungkin di tengah kemajuan dunia, masih ada kehidupan yang berjalan tanpa air bersih, tanpa rumah layak, tanpa keadilan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah engkau berpaling dari manusia dengan sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh." Ayat ini menjadi pengingat bahwa empati dan perhatian adalah bagian dari keimanan. Memandang La Rinconada bukan dengan rasa iba semata, tapi dengan niat untuk belajar, memahami, dan mendoakan. Semoga Allah memberi kekuatan dan keberkahan kepada setiap jiwa yang sedang berjuang di sana, serta membukakan jalan bagi keadilan sosial yang lebih merata di seluruh penjuru bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.